Selamat pagi semuanya, misalnya dari teman-teman. Pagi. 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 Jadi kali ini kami dari kelompok 2 ini membahas tentang metode pembayaran efektif. Sebelumnya perkenalkan saya Billy. Sahabat. Saya Caca. Saya Niko. Nah jadi sorotan hari ini itu tuh kita bakal ngebahas ada dua situasi. Nah situasi yang pertama tuh metode pembayaran efektif ketika berbelanja di warung. Dan di situasi yang kedua adalah metode pembayaran efektif ketika ingin membayar uang SPP sekolah. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu apa itu pembayaran efektif. Pembayaran efektif adalah proses pembayaran yang dilakukan dengan tepat dan sesuai jumlah yang harus dibayar sehingga transaksi berjalan lancar tanpa kendala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang situasi pertama kita. Kasusnya itu ada beli kopi di warung kecil dengan harga 25.000. Menurut kami yang lebih efektif itu pakai kris. Kenapa? Karena kelebihannya itu cukup banyak ya. Ada lebih cepat, cukup scan terus kalian udah membayar gitu. Terus gak perlu uang pas atau kembalian. Jadi gak ribet-ribet juga ngambil cash. Terus praktis untuk transaksi kecil, lebih efisien dan mengurangi kesalahan itu. Kalau kekurangan juga tetap ada, butuh internet, tergantung HP dan baterai. Kalau baterai kalian habis dan internet kalian gak ada, berarti itu sangat menyulitkan. Terus gak semua warung kecil tuh sekarang semua menyediakan keris, tapi beberapa udah pakai. Oke, masa udah beda lainnya. Yang pertama, cash itu karena cash itu lambat, harus ketemu dulu sama harus bikinnya sembayarnya. Karena dua, sebenarnya tidak ada uang pas. Terus kurang praktis. Terus kenapa juga kalau transfer bank atau kartu juga nggak efektif karena terlalu ribet untuk nominal kecil. Tidak semua warung punya alat diisi dan transfer manual lebih lama. Oke, jadi untuk situasi kedua yaitu kita untuk membayar SPP sekolah atau uang sekolah sebesar 1,8 juta. Nah, metode yang kami pilih agar efektif itu adalah metode pembayaran lewat transfer bank. Kenapa sih lewat transfer bank itu kita pilih? Karena dia memiliki beberapa kelebihan. Yaitu yang pertama, dia itu aman. Karena kan bisa lewat online ataupun offline ya. Habis itu ada bukti digitalnya. Jadi kalau misalnya bukti kertas itu hilang, masih ada bukti digitalnya. Praktis dan saat pembayaran itu akan tercatat otomatis di dalam sistemnya. Tetapi dia juga ada kekurangannya, yaitu pertama butuh internet seperti QRIS tadi, bisa terkena biaya admin itu biasanya kita 2.000. Risiko salah rekening, jadi kalau salah rekening atau salah transfer itu ngurusnya agak ribet dan terkadang tuh ada limitnya. Dan kenapa sih kita nggak milih metode lainnya, yaitu cash dan QRIS? Yang pertama, kalau cash itu pasti kan akan sangat ribet ya, karena uang yang dipakai itu berjumlah sangat tinggi dan otomatis itu sangat tidak praktis. Lalu bisa membuat antrian lama, kan kalau kita bayar itu pasti antrian lama untuk menghitung uangnya kan. Dan bukti pembayaran atau seperti nota itu bisa hilang. Yang kedua itu ada QRIS. Kenapa sih QRIS itu kita pakai? Yang pertama itu pasti di QRIS ada batas maksimal untuk di beberapa aplikasi dan tidak semua sekolah itu menyediakan QRIS. Dan sama seperti bank, QRIS ini sangat bergantung pada jaringan internet. Nah jadi terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.